Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas tentang renal sistem fisiologi dan topik yang kedua tentang acid base balance. Renal sistem fisiologi ya sesuai namanya tentang ginjal. Ginjal di tubuh manusia itu ada satu pasang, kanan dan kiri. Sesuai letak anatomisnya, ginjal yang kanan dia lebih rendah daripada ginjal yang sebelah kiri. Fungsinya sebagai ekskretori dan regulatori organ. Apa aja yang dia ekskresikan? Yang dia ekskresikan ada air, ada waste product, kemudian ada foreign materials from the body. Jadi foreign materials itu contohnya adalah obat. Lalu selain ekskretori, dia juga sebagai regulator. Dia mengatur plasma osmolaritas, kemudian dia mengatur plasma volume, dia juga mengatur keseimbangan asam, dan terakhir dia mengatur elektrolit balance yang ada di tubuh kita. Fungsinya supaya apa? Fungsinya supaya di tubuh kita itu cairannya terjaga, tidak kelebihan, tidak kekurangan, juga supaya kadar elektrolit di dalam darah itu seimbang. Kenapa? Kalau dia bisa berlebih, misalnya kelebihan kalium, dia akan menyebabkan kelainan di sistem kardiovaskular kita. Nah, ternyata teman-teman di each human kidney itu dia terdiri dari kurang lebih 1 miliar nefron. Nah, nefron itu merupakan suatu functional unit dari ginjal. Kurang lebih bentukan nefron itu seperti ini kalau diperbesar, karena biasanya dia bisa terlihat secara mikroskop ya. Kalau di ginjal yang asli dia nggak kelihatan. Nah, itu ada bagian yang letaknya ada di korteks, ada juga yang letaknya di medula gitu. Kalau kalian bisa bayangin ya, ginjal itu kayak kacang polong. Kacang polong terus ada kayak biji-bijinya gitu. Nah, biji-bijinya itu namanya medula. Medula itu biasanya letaknya dari loop of Henle. Sementara kalau yang korteks itu bagian yang atas-atas ini kayak ada di renal corpuscle, kemudian ada PCT, ada DCT dan lain sebagainya. Nah, terus nanti urin itu akan diproses sehingga dia akan akhirnya dia masuk ke collecting duct. Collecting duct dia akan menuju ke minor calyx. Minor calyx dia akan menuju ke major calyx dan beserta rentetanya di sistem ekskresi, kemudian nanti dia diekspel melalui uretra. Ini secara garis besar ya apa yang terjadi dan proses yang terjadi di sistem ekskretori kita. Yang pertama ada proses filtrasi. Filtrasi berarti menyerap ya, menyerap dari aliran darah ke tubuls, tubuls nefron tadi gitu. Dia terjadi filtrasi, kemudian dia terjadi reabsorpsi. Reabsorpsi itu dia terserapnya kembali zat-zat yang memang masih diperlukan oleh tubuh. Kemudian dia juga terjadi sekresi. Sekresi itu jadi yang memang seharusnya dia dibuang, dia ditambahkan lagi ke dalam tubulsnya gitu. Nah, nanti transportnya biasanya pakainya transport yang aktif gitu, karena sudah masuk barrier, tidak bisa sembarangan lewat kalau udah masuk ke tubuls. Dan yang terakhir ada ekskresi. Ekskresi berarti dia udah jadi urinnya, urin yang memang benar-benar dihasilkan dari sistem fisiologi kita ini, yang sudah jadilah urinnya sudah jadi, nanti kemudian dia akan diekskresikan ya. Untuk eksperimen yang pertama tentang efek dari radius arteriol terhadap filtrasi di glomerulus. Jadi apakah radiusnya itu dia semakin lebar atau semakin kecil, dia akan menghasilkan glomerular filtration yang lebih besar atau sedikit, lalu nanti ada hubungannya dengan urin yang dihasilkan dia sedikit atau tidak. Nanti kita akan bahas di eksperimen yang pertama ini. Ini untuk prosesnya tadi yang sudah dipaparan di slide sebelumnya. Jadi untuk proses filtrasi sendiri dia itu bisa terjadi oleh karena apa? Oleh karena diameter, teman-teman. Jadi ya diameter tuh bagian dari radius ya, 2 kalinya radius gitu. Kalau kita bilang ya, 2R. Nah,
Ini bisa dilihat ya, diameter dari efferent arteriole, dia itu smaller than diameter dari afferent arteriolnya. Hal ini menyebabkan adanya pressure yang besar gitu, pressure yang besar di afferent arteriolnya gitu. Pressure yang besar ini dia menyebabkan terjadinya filtrasi yang ada di sini, Bowman capsule gitu. Jadi ini namanya renal corpuscle. Renal corpuscle itu dia terdiri dari glomerulus yang kumpulan pembuluh darah ini dan Bowman capsule atau bagian dari renalnya tadi. Jadi dia terjadi filtrasi ya tadi gara-gara ada pressure yang high pressure tadi dan kemudian dia itu akan dijaga. Jadi tekanan yang ada di tubus ini dia akan sama dengan afferent arteriole yang di sini, di kapiler yang ini. Sehingga ketika dia diam, dia itu mencegah juga supaya tidak balik alirannya gitu. Jadi dia kan berarti tekanannya tuh dia lebih besar ya, lebih besar yang di bagian afferent arteriolnya ini daripada yang di Bowman capsule-nya. Sehingga nanti kalau konsep fluida dia itu akan mengalir dari tekanan yang lebih besar ke tekanan yang lebih kecil gitu. Nah, hal ini juga mencegah terjadinya aliran balik. Jadi yang sudah masuk di sini dia tidak bisa lagi kembali ke afferent arteriolnya tadi. Jadi tetap di glomerulus gitu. Sehingga kan dia akan meningkatkan capillary pressure dan terjadi filtrasi tadi gitu. Nah, apa aja sih zat-zat yang terfiltrasi? Ternyata zat yang terfiltrasi itu adalah darah yang bebas dari protein, darah yang tidak mengandung blood cell, yang hanya terdiri dari air, garam, dan beberapa organic molecules gitu. Nggak kebayang kan kalau misalkan kita pipis, terus yang dipipisin merah gitu, darahnya ikut. Berarti kan ada yang rusak di sistem ekskresi kita. Dan biasanya kalau dideteksi adanya protein yang berlebih atau kita biasa sebut sebagai albuminuria, itu berarti ada yang rusak juga di bagian ginjal kita gitu. Jadi kita setidaknya menjaga ginjal kita supaya bekerja dengan baik gitu. Nah, filtration rate-nya itu biasanya kisarannya dari 80 sampai 140 mili per menit. Jadi dalam waktu 24 jam itu ada sekitar 180 liter yang terfiltrasi oleh glomerulus ya. Jadi ada 180 liter ya yang di sini yang terfiltrasi. Nah, langsung ke efeknya ya dari eksperimen, hasil eksperimennya. Kita bisa lihat di sini, patokannya di sini. Afferent radius dia selalu lebih besar daripada efferent radius. Tadi afferentnya 0,5, efferentnya 0,45. Kita lihat glomerular pressure-nya pasti ya tinggi kan, ada. Glomerular urine volume-nya berapa? Urine volume-nya ini 200,44 dan glomerulus filtration rate-nya itu 124,99. Apa yang terjadi kalau misalnya dibalik afferent radiusnya dia jadi lebih kecil daripada afferent radiusnya dia jadi lebih kecil daripada efferent radiusnya. Nah, dia akan terjadi penurunan. Penurunan di mana? Penurunan di sini. Di produksi urin, ya semakin kecil kan produksi urinnya karena glomerular filtration rate-nya dia semakin kecil, jadi susah untuk terfiltrasi gitu. Bayangin, kalau misalkan kita naikin sekarang, jadi kalau afferent radiusnya dia ditambahkan, radiusnya tuh dia jadi lebih besar daripada efferent radius, kayak ditambahin. Lebih ditambahin lagi, dia akan terjadi produksi yang lebih besar lagi kan? Bisa nyampe 262,23 mililiter urine formation-nya, terus glomerular filtration rate-nya tuh bisa nyampe 152,96. Kalau sama aja ya tetap terjadi penurunan tapi nggak terlalu banyak gitu. Jadi normalnya memang untuk mempermudah filtrasi ya afferent radiusnya harus lebih besar daripada efferent radiusnya gitu. Nah, coba kita tengok sekarang di stop dan think questions. Yang pertama, kalau misalnya kita minum kafein, pernah nggak sih teman-teman di sini ngerasa, kok aku lebih sering pipis ya?
kok aku jadi beser ya? Nah, itu ternyata efeknya adalah kafein ini dia itu bisa mendilatasi aferen arteriol, gitu. Sehingga efeknya apa? Akan semakin sering atau semakin besar filtration rate-nya dan urin yang dihasilkan pun semakin banyak. Apa yang terjadi kalau urin dihasilkan semakin banyak? Ya otomatis kita jadi akan sering pipis, gitu. Terus untuk yang pertanyaan kedua, kalau misalkan kita kondisinya ada di gurun pasir gitu. Nggak usah di gurun deh, kepanasan gitu. Bener-bener kita tuh butuh air, aku butuh air gitu. Tubuh kita itu mengkompensasikannya itu dengan cara apa? Dengan cara mengkonstriksikan. Kontriksi berarti dia mengecil ya. Afernya tuh dikonstriksikan, dia dikecilkan, terus di aferen dilatasi. Dilatasikan fungsinya supaya apa? Supaya urin yang terbentuk itu tidak sebanyak dari yang normal. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga cairan tubuh. Jadi, karena kita kepanasan, cairan tubuh kita itu bisa keluar dari keringat, bisa juga keluar dari pembuluh-pembuluh darah yang superficial. Jadi gimana caranya cairan yang ada di tubuh kita, terutama di dalam darah ini, untuk mengadekuasikan sistem sirkulasi itu berjalan dengan baik, ya kita harus menyesuaikan gitu tubuh kita. Salah satunya ya tadi, dengan mengkonstriksikan aferen arteriol dan mendilatasikan aferen arteriol supaya produksi urinnya lebih sedikit dan cairan yang keluar dari tubuhnya juga tidak semakin banyak, kayak gitu. Lanjut untuk yang kedua, itu tentang solute gradient. Jadi solute itu tahu ya, yang ada di solution, berarti dia partikel-partikelnya, konsentrasi gradiennya dengan pengaruhnya terhadap konsentrasi urin. Nah, di sini kita akan membahas tentang hormon ADH, kemudian nanti kita akan bahas tentang NaCl, loop of Henle, seperti itu. Nah, lanjut. Ini ya, jadi ternyata kalau udah terjadi filtrasi itu masih panjang prosesnya. Kalau kita lihat, ini merupakan salah satu perbesar dari gambar yang kecil ini ya, di nefron, ternyata di dalam tubuls kita itu ada yang namanya dua membran, luminal membran dan basolateral membran. Nah, ini sel epitel-epitelnya ini yang gede-gede, terus ternyata dia nggak langsung connect ke kapilari, teman-teman. Ternyata dia harus lewat yang namanya interstitial fluid dulu, baru dia bisa nyampe gitu. Nah, di interstitial fluid itu konsentrasi terbanyak itu ada NaCl dan urea. Nah, jadi movement solute ataupun waternya itu bergantung pada solute concentration gradient di interstitial space. Jadi memang gradient ini sangat berpengaruh gitu. Kapan dia harus move, kapan harus dia stay di dalam lumen seperti itu. Nah, ini gambarnya sekilas kalau lihat pusing banget ya, tapi di sini aku mau nunjukin poin dari kerja hormon ADH. Ini seperti biasa, nggak usah bingung, di sini nggak ada gambar ini ya, nggak ada gambar glomerulus dan PCT dan lain sebagainya. Tapi ini teman-teman, ini yang tadi udah aku sebutin di awal ya, yang atas itu bagian korteks, yang bawah itu bagian medula. Medula itu yang dalam biji-bijinya itu, kalau di ginjal ya. Jadi yang atas itu dia osmolaritasnya itu dia lebih kecil. Jadi semakin bawah tuh osmolaritasnya semakin besar. Jadi dia semakin pekat. Nah, ternyata yang ada di dalam tubuh kita itu sama dengan yang ada di interstitial fluid gitu. Untuk osmolaritasnya. Jadi supaya tidak terjadi keluar dari tubus airnya tuh dibuat sama normalnya itu. Jadi dia semakin ke bawah semakin pekat ya, yang di inner medulla tuh dia semakin nih kayak 1.200. Kalau yang atas yang di bagian korteks tuh bisa sampai 100, 300 gitu. Nah ini ya perjalanan urin dia ke bawah, air tuh semakin diserap di sini sangat pekat sekali gitu. Sangat pekat sekali, tapi di sini ada bagian yang ascending. Ascending tuh ini di sini. Di bagian loop of Henle yang ascending. Ternyata NaCl-nya dia
Diambil itu maksudnya direabsorpsi kembali gitu. Nah, transportnya itu secara aktif. Karena kalau normalnya kan dia memang, ini ya, tidak ada perbedaan osmolaritas ya, jadi makanya dia secara aktif gitu NaCl-nya. Jadi nah, sehingga kepekatannya tuh dia berkurang kan, karena solutnya dia diambil. Nah, apa yang terjadi, dia akan jadi dilut. Dilut tuh kayak tidak terlalu pekat. Nah, sehingga urin yang dihasilkan itu tidak konsentrasinya tuh nggak 1.200 gitu, melainkan 100. Sama, jadi nggak terlalu pekat banget, tapi cewer. Nah, itu kalau nggak ada ADH-nya. Tapi kalau misalkan dia dikasih ADH atau antidiuretik hormon tuh dia perbedaannya di sini. Secara garis besar dia ke bawah, dia sampai pekat, dia ke atas NaCl, terus dia di sini. Dia act-nya tuh kalau ADH tuh di collecting duct. Nah, dia itu meng-increase atau meningkatkan permeabilitas air yang ada di collecting duct ini. Ini kalau misalkan teman-teman lihat ya, ada H2O yang keluar dari tubules atau keluar dari lumen di sini. Nah, dia itu meningkatkan reabsorpsi water di sini dengan cara apa? Dengan cara menginsersi aquaporins. Aquaporins berarti kan pores untuk water ya. Jadi nanti waternya itu dia bisa keserap lagi gitu. Sehingga urin yang dihasilkan pun lebih pekat. Nah, tergantung kondisi. Jadi enggak serta-merta kalau urin pekat itu dia jelek, urin yang cewer itu dia bagus gitu. Jadi menyesuaikan kondisi kita gitu. Tapi itu merupakan suatu warning sign gitu. Oh, ternyata kita kurang air. Jadi kita harus minum air sebagai gantinya supaya tidak pekat gitu. Nah, ini untuk hasil eksperimennya. Ini ibaratin yang bagian atas nih, bagian bawah. Ini ADH-nya ada semua. Karena memang normalnya hormon ADH itu ada supaya mencegah terlalu banyak air yang keluar saat tubuh kita ini memerlukan air gitu. Jadi memang normalnya ada hormon ADH itu. Jadi kalau urin volumenya ya semakin banyak gitu, semakin banyak penambahan ADH tuh dia semakin urin volumenya semakin sedikit, terus ya ini konsentrasi gradiennya dia semakin pekat. Jadi sampai 1.200 miliosmol gitu. Kita lanjut aja ke sini ke post lab quiz results gitu ya. Jadi fluid osmolaritas itu paling besar value-nya tuh di mana lokasinya? Oh, di bottom of loop Henle. Jadi teman-teman tadi lihat kan ada 1.200 di situ konsentrasinya pekat banget. Terus kalau yang fluid volume, kalau tadi osmolaritas, kalau ini paling besar volumenya tuh dia di mana? Oh, ternyata di proximal. Proximal tadi ya sekitar 300-an gitu. Iya. Terus ADH tuh kerjanya di mana? Kerjanya di collecting duct tadi dengan cara apa? Menginjeksi aquaporins untuk menyerap air supaya nggak terlalu banyak air yang terbuang. Gitu. Nah, ini untuk eksperimen ginjal yang ketiga itu tentang efek-efek hormon terhadap pembentukan urin. Nah, di sini selain kita bicara tadi udah ADH, di sini ternyata kita juga berbicara tentang aldosteron. Aldosteron itu apa? Nanti kita bahas dan pengaruhnya terhadap sistem renal angiotensin sistem ya, RAAS gitu yang terkenal banget. Itu gimana? Next, kita ini tadi udah sering dibahas ya tentang keseimbangan. Kalau dia terlalu banyak air, dia akan menghasilkan urin yang dilut. Kalau misalkan dia kekeringan dan benar-benar butuh air tubuh kita, dia akan menghasilkan concentrated urin atau urin yang pekat. Tuh. Nah, ini garis besarnya perjalanan untuk mempertahankan tekanan darah. Jadi sebenarnya sistem renal itu dia tidak jauh-jauh beda dengan sistem pembuluh darah gitu. Jadi karena urin itu dia asalnya itu dari mana? Dari darah gitu. Jadi kalau ada masalah di sistem sirkulasi kita, contohnya saat tekanan darahnya itu menurun, nah itu akan langsung terdeteksi di afferent arteriole. Nah, oleh siapa? Oleh
juxtaglomerular cell gitu. Dia letaknya di afferent arteriole. Nanti kalian bisa lihat struktur histologinya ya, di mana. Jadi dia itu akan merangsang pembentukan renin gitu. Nah, renin itu dia sebagai proteolisis. Proteolisis yang mana memecah angiotensinogen yang dihasilkan oleh liver menjadi bentuk yang lebih aktif. Apa itu bentuk yang lebih aktif? Angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 itu dia akan bersama sel-sel darah ke semua sirkulasi dan juga dia menemukan ACE atau angiotensin converting enzymes itu biasanya letaknya ada di capillary endothelial cell dan itu paling banyak di sel-sel paru-paru, pembuluh-pembuluh darah yang ngalir ke paru-paru, dia akan mengubah angiotensin 1 ini menjadi bentuk yang lebih aktif lagi, angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini dia karena aktif, dia tuh terdeteksi oleh adrenal cortex. Adrenal cortex itu letaknya di atas ginjal, itu kelenjar. Nah, nanti adrenal cortex ini kan adrenal ada yang cortex, ada yang medula juga ya. Nah, cortexnya ini dia menghasilkan namanya hormon aldosteron. Nah, hormon aldosteron ini fungsinya adalah untuk mereabsorpsi natrium dan mensekresikan kalium. Nah, dia perannya di mana? Kalau tadi ADH ada di collecting duct, kalau di sini dia perannya ada di distal convoluted tubules atau di DCT gitu. Jadi ini pompanya ya, kalau teman-teman ingat dulu di biokimia ada NaK+ untuk perbedaan gradien elektrolit itu. Jadi ini penting untuk ngatur elektrolit di tubuh kita ya. Berapa Na yang masuk, berapa K yang keluar gitu. Pokoknya intinya dia berkebalikan ya sama K, Na yang masuk, K yang keluar gitu. Jadi dia mengabsorpsi Na dan dia mensekresikan kalium gitu. Nah, jadi ada electrolyte shift nih teman-teman. Jadi kalau digabungin ya fungsi dari aldosteron tadi sama antidiuretik hormon yang dia kerjanya untuk mereabsorpsi air, ya nanti akan terjadi more water is reabsorbed into the blood, dan dia akan meningkatkan blood pressure. Gitu teman-teman, karena Na itu kan dia garam ya. Ya sementara garam itu pasti perpindahannya tuh diikuti dengan air. Jadi makanya kalau terjadi shift gitu ke arah kapiler lagi, dia akan banyak garamnya dan lebih ada airnya sehingga dia lebih adekuat lagi untuk menaikkan blood pressure-nya. Jadi terjadi keseimbangan gitu. Biasanya osmolaritas urin itu kisarannya 50 sampai 1200 milliosmoles per kilogram water gitu. Nah, ini untuk hasilnya bisa kita lihat di sini ya. Kalau misalnya nih di stop and think questions ya, kalau kenapa sih kok konsentrasi di urinary bladder itu 100 milliosmol, itu kenapa? Karena kalau tadi kita lihat di sebelumnya itu di sini ya berdasarkan hasil eksperimen itu hormon ADH-nya nggak ada gitu. Padahal seharusnya normal itu harus ada gitu. Karena kalau teman-teman jeli lagi, kalau kita perhatiin tadi di awal filtrasi itu dia konsentrasinya itu 300 miliosmol, berarti kan ada kelebihan air itu yang terbuang. Jadi makanya memang peran ADH itu penting, gitu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, kalau aldosteron itu biasanya apa sih yang dia serap gitu? Tadi dia menyerap natrium, berarti dia menyerap NaCl gitu. Kalau misalkan ini pertanyaan yang ketiga ya, ada ADH. ADH kalau pas ada hormon ADH, kok bisa potasium concentration-nya itu increase gitu? Alasannya karena pertama ya, airnya itu dia berkurang. Nah, airnya itu berkurang berarti jumlah solut atau jumlah potasiumnya itu dia banyak di dalam tubuh. Jadi makanya dia lebih naik konsentrasinya, kepekatannya dia naik gitu. Maksudnya concentration-nya tuh dia kepekatannya tuh naik. Nah, terus ini pertanyaan yang keempat, kalau ada kedua hormon ya,
ada ADH dan aldosteron, itu dia, mmm, kenapa kok potassium concentration-nya tuh dia juga increase gitu. Jadi selain tadi peran ADH aja dia udah naik gitu karena airnya berkurang, apalagi ditambah yang tadi, kan si aldosteron itu dia ngambil Na, dia mengekskresikan walau dalam realnya itu Na pasti barengan sama Cl ya, NaCl gitu, garam maksudnya. Jadi dia mengeluarkan kalium, jadi semakin tambah lagi konsentrasi kaliumnya. Ini bisa kalian lihat ya, absen-absen dia kayak gimana, kalau aldosteron ada, ADH-nya nggak ada, dia kayak gimana, kalau aldosteronnya nggak ada, ADH-nya ada kayak gimana, dari potasium urinnya, urine volume, dan lain sebagainya, konsentrasinya juga kayak gimana. Jadi kalau kita bahas tentang post-lab quiz-nya ya, kalau ada signifikan loss fluid dari tubuh kita ya, jadi kekurangan cairan gitu ya, tubuh kita akan menghasilkan urin yang hiperosmotik. Kalau misalkan kita lagi kelebihan air ya, urin yang dihasilkan dia cewer atau hipoosmotik ya. Terus kalau misalkan nih, ADH tuh dia dihasilkan di mana? Tadi sesuai gambar ya, dia dihasilkan di posterior pituitary gland ternyata. Terus kalau misalkan pertanyaan terakhir nih, kalau plasmanya itu low osmolalitasnya low, jadi aldosteron itu dia akan meng-increase apa? Dia akan meng-increase, dia akan membantu supaya osmolalitasnya lebih tinggi, berarti dia harus nyerap sodium lagi, harus nyerap Na lagi, natrium lagi gitu. Supaya osmolalitasnya di plasmanya tuh dia ikut naik gitu. Selanjutnya ini ada acid base balance. Topik yang kedua. Jadi untuk acid base balance ini juga masih relate ya sama yang sistem renal tadi. Jadi acid base balance itu identik sama pH. pH itu biasanya dia didenotasikan dengan konsentrasi hidrogen yang ada di solution gitu. Semakin banyak konsentrasi H plus-nya berarti dia low pH-nya atau pH-nya rendah. Kalau misalkan semakin sedikit konsentrasi H plus-nya berarti dia pH-nya lebih tinggi. Nah, biasanya dia dinotasikan dengan notasi ini, log 1 per H plus ini. Kalau acid berarti dia lower pH, berarti H plus-nya itu dia banyak di solusinya. Tapi kalau misalkan base itu biasanya basa ya, itu higher pH, berarti normalnya tuh pH-nya tuh 7, berarti di atas 7 gitu, dia basa gitu. Nah, base itu biasanya identiknya dengan ikon OH- atau bicarbonate ions atau HCO3-. Jadi dia itu yang membuffer. Buffer itu kayak menyeimbangkan supaya tidak terlalu banyak H+ yang beredar gitu. Jadi biar normal kembali gitu asam sama basa. Jadi ini bisa kita lihat contohnya di sini. Ada strong acid, kalau strong acid contohnya adalah HCl. HCl itu dia benar-benar disosiasi ya, hanya semuanya sempurna, Cl-nya hanya banyak banget di sini, berarti ini strong banget acidnya. Terus kalau yang weak acid itu contohnya H2CO3, jadi hanya parsial, jadi H plus-nya cuma beberapa, dan yang lain dia masih dalam wujud H2CO3 gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sih supaya tadi kan buffers ya, OH- atau HCO3-nya dia menangkap H-nya supaya dia tidak terjadi asam yang berlebihan. Nah, strong base itu dia punya kemampuan yang kuat untuk mengikat H+. Jadi dia bisa cepat naikin pH-nya tuh cepat. Kalau weak base itu dia agak sedikit kurang lah kekuatannya. Jadi dia naik tapi nggak terlalu signifikan. Normalnya itu kalau di darah sama tisu fluid ya, itu pH kita itu sekitar 7,35 sampai 7,45. Nah, dengan range yang kecil ini memang kita harus hati-hati banget. Jangan sampai dia itu lebih dari 7,45 atau kurang dari 7,35. Mungkin perubahan dikit masih bisa terkompensasi, tapi apa yang terjadi kalau misalkan memang dia itu pH-nya udah nyampe 6 atau pH-nya udah nyampe 8, itu memang tubuh kita tidak bisa mengendalikan, terkendali gitu. Jadi mungkin kita akan keracunan dan meninggal itu juga bisa. Nah, sebenarnya asam, ion H+ tadi itu dia dihasilkan di mana sih? Yang pertama dia dari metabolic process, kemudian
ketika kita makan makanan yang asam. Nah, kemudian juga hasil dari metabolisme, contohnya lemak, sugar, sama amino acid, dia akan menciptakan H+ yang ada di tubuh kita itu semakin banyak, sehingga ya asam gitu. Makanya kita butuh buffers. Buffers di kita itu ada 2, buffers di respirasi dan buffers secara renal. Kalau nanti kita akan bahas lebih lanjut di next slide tuh. Nah, jadi pH homeostasis itu penting. Jadi ada yang namanya chemical buffer, ada physiological buffer. Kalau chemical buffer ya, dia itu ya composed of weak mixture ya, mixture dari weak acid dan weak base. Kemudian dia membantu regulasi ya pH levelnya dengan membind high-nya dan mengeluarkannya dari solution itu. Nah, biasanya ada 3 yang tubuh kita secara kimia ya, buffering system itu ada bikarbonat, ada fosfat, ada protein buffer system. Bikarbonat ya seperti itulah bentukannya, untuk fosfat juga seperti itu, protein buffer system ya protein yang lain. Nih kalian pelajari lebih lanjut di biokimia. Nah, biasanya kalau chemical itu biasanya identik dengan cepat ya, fastest compensation gitu. Tapi kalau di tubuh kita biasanya normalnya ya, secara fisiologi itu ada renal system dan respiratory system. Gimana sih cara kerjanya? Kalau renal system itu biasanya lebih lama daripada respiratory system. Kalau respiratory system cepat gitu, lumayan cepat. Nah, kalau renal system itu bisa nyampe berjam-jam sampai berhari-hari gitu. Kalau respirasi ya beberapa menit gitu, tapi dia nggak bisa menanggung semua beban ya, tetap ada kekurangan dan kelebihannya gitu. Begitupun di renal system ternyata. Jadi di renal system juga dia tidak bisa secara sempurna mengatasi keracunan asam yang ada di tubuh kita gitu. Jadi memang keduanya ini saling berkesinambungan. Jadi kalau di renal itu lebih cenderung mengekspel H+-nya gitu. Mengekspel H+-nya ke dalam tubulus terus nanti dia dikeluarin. Kalau di respirasi itu dia mengekspel karbon dioksida. Kok bisa sih, hubungannya apa sama karbon dioksida? Pasti teman-teman kepo. Nah, ternyata balance itu penting ya. Ternyata CO2 itu kalau dia udah ketemu sama air, dia akan terjadi carbonic acid, weak acid. Jadi kalau dia lepas di solution, terutama di darah, dia akan jadi ion H+ dan HCO3-, teman-teman. Ya otomatis akan terjadi asam lah gitu. Nah, pertanyaannya, kalau kita itu sedang mengalami keracunan asam nih, apa yang dilakukan tubuh kita? Kita akan menarik nafas yang dalam gitu. Fungsinya untuk apa? Mengeluarkan si karbon dioksida tadi. Nah, kenapa sih? Kan dia juga diproduksi juga oleh sel-sel di tubuh kita. Nah, ternyata teman-teman, proses pengeluaran CO2 ini keluar lewat pernafasan yang dalam dibandingkan dengan produksi CO2 yang diproduksi oleh sel-sel di tubuh kita itu lebih cepat dan lebih banyak keluarnya dibanding produksinya. Nah, produksinya itu memerlukan waktu, sementara untuk keluar ya tinggal keluar aja gitu. Makanya ada namanya respiratory buffer system gitu. Tapi tetap hidrogennya masih ada. Nah, itu yang bisa ngeluarin cuman si renal gitu. Kalau ada kelebihan acid di body, ya dua pilihannya. Kita harus mengekskresikan ion hidrogen tadi di urin gitu lewat beberapa mekanisme. Sementara kalau di darah ya kelebihan CO2 ya harus diventilasi gitu. Nah, kayak gitu. Ini untuk yang hiperventilasi. Hiperventilasi itu apa yang terjadi ya? Untuk eksperimen yang pertama, apa yang terjadi kalau kita hiperventilasi? Hiperventilasi berarti kita nafas terus gitu. Kita gimana nih, keracunan apa enggak keracunan nih? Nah, kita sedang mengalami alkalosis gitu kalau bisa dibilang. Karena kenapa? Karena tadi udah dibilang sebelumnya kan, jumlah CO2 yang keluar itu lebih banyak daripada CO2 yang diproduksi tubuh kita gitu. Kalau dia semakin dikeluarkan terus-menerus, otomatis tubuh kita akan mengalami alkalosis gitu. Jadi
Respiratory alkalosis itu merupakan suatu efek dari hiperventilasi. Nah, itu apa sih? Gitu kan. Nah, dia itu merupakan suatu kondisi di mana jumlah karbon dioksidanya di dalam darah itu kurang. Nah, biasanya itu kalau kita ada dan sedang berada dan traveling di high altitude. Jadi kalau kita lagi naik gunung, itu kan deep breathing ya, kayak gitu. Deep breathing untuk mempertahankan oksigen yang masuk gitu kan. Nah, tapi ternyata itu juga mengeluarkan banyak jumlah karbon dioksida. Apa yang terjadi akan terjadi alkalosis, respiratory alkalosis gitu. Kalau nggak kuat ya bisa meninggal. Kan banyak tuh beberapa kasus yang meninggal juga. Ini kalau pH-nya kurang dari 7,5 ya akan terjadi asidosis, kalau pH-nya lebih dari 7,45 ya terjadi alkalosis gitu. Nah, selanjutnya jadi tadi kan renal sistemnya itu dia bisa mengkompensasi alkalosis itu dengan menjaga hidrogen dan mengekskresikan bikarbonat ions gitu. Gambarnya seperti ini. Jadi kalau kondisinya kita lagi alkalosis nih, jadi uh, jangan sampai ginjal itu mengekskresikan ion H+, jadi justru malah mengkip dan membuang HCO3- gitu. Ini berdasarkan hasil eksperimennya, normalnya gini ya, minimal maksimalnya sekian, minimal pH-nya sekian, maksimal pH-nya sekian. Apa yang terjadi kalau misalkan hiperventilasi? Hiperventilasi berarti dia mengalami penurunan PCO2-nya nih, menjadi sekian. Nah, sehingga dia akan terjadi ini, alkalosis. Maksimal pH-nya dia jadi meningkat dan minimal pH-nya sekian, ini rentang range normalnya gitu. Kalau misalkan hiperventilasi atau normal ya lebih minimal PCO2-nya tuh lebih naik lagi jadi 35,3, terus minimal pH-nya dia juga lebih naik lagi 7,38 dan maksimal pH-nya dia jadi 7,47. Nah gini, apa yang dipikirin gitu, kalau misalkan pH dan PCO2 levelnya itu mengalami hiperventilasi. Kalau hiperventilasi tentu PCO2-nya itu kan berarti dia semakin berkurang ya, semakin berkurang, decrease dan pH-nya dia akan increase. pH-nya dia akan increase. Jadi kenapa? Karena dia jadi alkalosis. Itu PCO2-nya dia akan berkurang, CO2-nya itu kan. Nah, ini. Apakah pH dan PCO2 itu normal range-nya? Ini maksudnya stop and think questions itu saat kita melakukan suatu eksperimen ya. Ini misalkan yang perlakuan pertama udah selesai, nanti tiba-tiba muncul pertanyaan ini gitu. Nah, ini kalau di kondisi normal berarti dia pH dan PCO2-nya itu dia normal gitu. Terus kalau misalkan nih, apa yang terjadi jika kita mengembalikan normal breathing after hyperventilation? Nah, ternyata breathing-nya itu dia akan setelah dihiperventilasi untuk mengembalikan ke normal breathing-nya lagi dia berhenti dulu, stop temporarily to retain carbon dioxide-nya. Baru nanti dia breathing lagi gitu. Jadi kayak ada henti nafas gitu. Ini yang sering jadi masalah sih kalau ada pendaki-pendaki. Kalau nggak kuat, dia alkalosis, kemudian dia sangat butuh oksigen, tapi dia nggak bisa bernafas, dia harus berhenti dulu. Nah, ternyata fungsinya berhenti itu untuk meretain karbon dioksidanya gitu. Ini eksperimennya ya, kalau hiperventilasi berarti dia benar-benar deep banget ya, udara yang keluar masuk itu kayak sangat tinggi, beda banget sama yang ini normal, terus yang normal breathing-nya kayak gini, bisa dibandingin ya. Nah, kalau misalkan hiperventilasi, kemudian dia normal kembali, jadi ini normal, terus dia hiperventilasi, dia akan jadi henti nafas dulu, baru dia kembali ke normal lagi. Dan ini emang normalnya seperti ini gitu. Jadi hiperventilasi dia akan menyebabkan respiratory alkalosis. Ini kalau hiperventilasi berarti higher peaks on the tracing indicate higher a larger volume of air. Air itu udara. Terus yang ketiga,
Ini ada pertanyaan gitu, ada beberapa pilihan yang tidak menyebabkan potential cause. Ya, pilihan yang benar tuh ada emfisema. Nanti bisa dilihat lagi di eksperimennya untuk pilihan jawabannya apa aja. Terus ini yang ginjal itu dia bisa mengkompensasi respiratory alkalosis itu dengan apa? Kalau misalkan tadi kan sesuai dengan gambar yang udah disebutin di slide sebelumnya, kalau dia terjadi alkalosis ya dia mencegah jangan sampai ion hidrogennya tuh dia keluar, jadi dia di-retain gitu. Malah dia justru mengekskresikan si bikarbonat ion. Nah ini ginjal responnya gimana sih kalau terjadi respiratory acidosis dan respiratory alkalosis gitu. Nah, pH normalnya diulang-ulang tadi ya, 7,35 sampai 7,54. Nah, normal range-nya untuk PCO3 itu 35 sampai 45 mmHg. Nah, meskipun ya renal system itu bisa mengkompensasi pH imbalance gitu kan. Biasanya kalau kausnya itu respirasi ya diselesaikan dengan respirasi. Tapi kalau kausnya memang di darah ya, di sistemik untuk ion hidrogen hanya tadi jumlah H plusnya di tubuh kita banyak ya biasanya langsung ke ginjal gitu. Nah ini memang bisa sistem ginjal itu dia mengkompensasi pH imbalance di respiratory cause. Contohnya kalau misalnya kelebihan CO2 gitu, tapi dia nggak bisa fully kompensasi gitu. Yang dia bisa ekskresikan hanya si H plusnya. Tapi untuk karbon dioksidanya dia masih ada di aliran darah gitu. Gitu intinya. Jadi ya memang semua itu ada porsinya, nggak bisa dia berjalan sendiri-sendiri, harus bersamaan untuk menciptakan suatu kondisi tubuh fisiologis yang normal. Ini langsung ke hasilnya. Ini eksperimen datanya ya. Kalau PCO-nya sekian, ini yang normal ya, normalnya blood-nya sekian. Nah, kalau misalkan PCO-nya 30, berarti dia kurang dari 35 tadi ya, dia hydrogen in urine-nya dia jadi kompensasinya dia berkurang, terus dia di urinnya dia jadi HCO3-nya tuh dia jadi elevated. Nah, ini apakah ginjal itu dia bisa fully compensate for acidosis or alkalosis? Nggak bisa. Jadi nggak bisa untuk respiratory alkalosis dan dia juga nggak bisa ke respiratory acidosis karena dia punya porsinya. Tadi dia nggak bisa mengeluarkan si CO2-nya tadi gitu. Nah, ini kembali lagi ke hasil eksperimen ya. Kalau dia PCO2-nya itu dia jadi 30, blood pH-nya dia jadi naik kan, berarti alkalosis ini. Alkalosis, kondisi alkalosis apa yang terjadi? H plus di urinnya dia itu dikit karena dia ingin mempertahankan H plusnya jangan sampai keluar. Malah di urin dijumpai HCO3-nya itu lebih banyak gitu. Nah, kalau yang PCO2-nya itu dia tinggi, 60 nih, blood pH-nya dia turun 7,28 ya, kurang dari 7,35. Nah, apa yang terjadi? Di urin itu dia H plus-nya tuh naik, tapi HCO3-nya tuh dia berkurang. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi alkalosis gitu. Ini untuk post lab quiz-nya. Kalau misalnya kita mengurangi PCO2-nya, apa yang terjadi pada pH-nya? Ya, pH-nya dia akan naik, dia akan jadi alkalosis kan? Nah, kalau misalnya nih, pertanyaan kedua, kalau tidak terkompensasi respiratory alkalosisnya, apa yang terjadi? Ya, karbon dioksida level di dalam darahnya dia akan turun, gitu. Terus pertanyaan yang ketiga, what type of breathing result in acidosis? Jadi kalau acidosis itu dia tipe breathing-nya itu hipoventilasi dan kemudian dia rebreathing, gitu. Terus kalau yang keempat, dengan renal compensation for respiratory acidosis, pH di urinnya gimana? pH di urinnya kalau dia itu mau mengkompensasi ya, kompensasi adanya respiratory acidosis, tadi berdasarkan eksperimen ya, itu berarti dia akan mendecrease gitu, pH-nya dia akan decrease karena H plus-nya itu dia increase.
gitu. Ya udah selesai teman-teman untuk asistensi di praktikum keduanya. Seperti biasa, buat adik-adik ASIS yang nonton ini, silahkan untuk komen di bawah nama lengkap dan 3 digit NIM terakhir ya. Kalau ada pertanyaan juga bisa disertakan di situ, bisa langsung ditulis di kolom komentar atau bisa lewat line atau kontak aku yang lain. Gitu aja teman-teman, makasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.